Ini kan kalau kita lihat ya, bencana Sumatera ini sampai sekarang masih terus dicoba ditangani begitu Mhm ya, mhm. walaupun memang belum bencana nasional, tapi di tengah penanganan bencana ini kita cukup dimiriskan, bukan cukup dimiriskan, miris banget loh. Mhm Ada kepala daerah yang kemudian pergi ke luar negeri tanpa izin mhm padahal, mhm eee, wilayahnya ini menjadi terdampak bencana, Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan Mirwan mhm MS begitu, dan Kementerian Dalam Negeri akhirnya memberhentikan sementara selama 3 bulan. mhm. Ini sudah sesuai atau cuma ya udahlah supaya meredam aja dulu? Kalau sudah sesuai secara hukum ya sudah. Mhm, Jadi kalau kita bicara prosedur hukumnya kan itu diatur di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ya. mhm, Pasal 76-nya itu bilang bahwa kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah itu mau ke luar negeri harus minta izin memang mhm, kepada menteri. Kenapa? Maksudnya adalah kalau ada hal-hal luar biasa, jadi menteri bisa langsung turun tangan, mhm, misalnya mengutus orang lain dan mhm, seterusnya. mhm, Kemudian di pasal 77-nya bilang kalau memang itu dilanggar, maka dia akan kena sanksi pemberhentian sementara 3 bulan. Jadi mhm, kalau bicara kesesuaian saja ya sudah sesuai. Tapi kan kita harus bicara masalah awalnya ya kenapa mhm, dia diberi sanksi. Yang menurut saya bukan sekedar melanggar aturan main, tapi bayangkan dampaknya untuk warga dia yang terkena bencana jadi korban segala macam. mhm, Kan kalau kita bicara kepala daerah kan tugasnya bukan hanya semacam apa ya scope of work gitu ya, mhm, 1, 2, 3 yang sifatnya mekanistik, tapi kan dia harus punya compassion kan, dia harus punya rasa empati yang besar mhm, pada warganya sendiri, kan mhm, dia dipilihnya oleh mereka mhm, gitu. Jadi bukan sekedar melanggar undang-undang yang sudah dia lakukan, tapi dia juga melanggar etika penyelenggaraan negara. Kalau saya sih mikir nih harusnya orang kayak gini nggak terpilih dan kalau misalnya memungkinkan sekalian aja dipecat. mhm, Tapi masalahnya adalah namanya aturan main ya harus diikuti dulu memang pemberhentian sementara. Tapi kan pertanyaannya persis seperti kata Mbak Adisti tadi, ini menyelesaikan masalah nggak sih? Karena yang saya dengar tipis-tipis sebenarnya ada juga beberapa kepala daerah lain yang mungkin nggak keluar negeri, tapi juga tidak punya empati itu. Mungkin dia ya party-party dikit gitu ya atau ya bersenang-senang begitu ya. mhm, Saya sih pasti orang akan bilang, itu kan manusiawi ya semua orang butuh apa istirahat dan lain sebagainya. Tapi kan ini jabatan publik mhm, gitu. dan nggak Jadi tepat lah waktunya. benar, misalnya kita lelah, oke kita berhenti dulu. Kita akan punya tanggung jawab moral gitu. Tapi ketika seorang sudah punya jabatan publik, tanggung jawab moralnya jauh lebih Lebih tinggi. tinggi, mhm, Karena dia tidak hanya tanggung jawab moral, tapi bahkan pertanggungjawaban publik gitu. mhm, Nah, jadi buat saya ini nggak bisa ditoleransi ya dalam situasi seperti ini karena mhm, kita tahu tadi korbannya Mbak Adisi sebut 960-an orang. mhm, Itu yang terdata. Kita belum tahu yang masih hilang, hilang, mhm, mungkin sudah tertimbun dan mungkin sudah meninggal dunia, kita nggak tahu. Tapi kan artinya itu juga bukan cuma angka. mhm, Itu harga loh, jiwa-jiwa orang yang orang sampai pasti kebayang ya kalau keluarga kita sendiri yang mengalami itu dan mhm. itu nggak dimiliki empati itu oleh para sebagian kepala daerah itu. Mhm, tapi kalau, Mbak Bibip bilang, ya kalau sesuai aturan memang sudah sesuai aturan. Mhm, Tapi sebenarnya begini, yang saya juga masih dalam tanda kutip "gemes" gitu ya, ya sama sih gemes. gemes gitu kan. Sebenarnya Kemendagri tuh bisa nggak sih memberikan sanksi lebih dari itu? Sayangnya di titik ini harus ada prosedurnya. Jadi 3 bulan dulu, nanti kalau dia melanggar lagi diberi sanksi lagi, kalau udah 2 kali baru pemberhentian. Jadi Mmm, memang, agak panjang, tapi yang saya dengar kan dia juga sudah dipecat sebagai, pengurus partainya ya, mhm, Gerindra ya. mhm, Dan kemudian juga yang harus dicatat kenapa ini begitu rumit prosesnya, karena kan mereka itu dipilihnya langsung ya, kepala daerah itu. Jadi kalau nanti ada dia diberhentikan, artinya masih ada proses politik lagi untuk menggantikan orang itu kan. mhm, Tentu saja dari koalisinya, mhm, kemudian ada pemilihan lagi, mhm, kemudian pelantikan lagi oleh mhm, menteri. mhm, Jadi ada perhitungan seperti itu sehingga secara undang-undang dibuatnya memang tidak bisa langsung seperti itu. Kecuali kalau orangnya sadar diri dan mundur, mengundurkan diri. mhm, Nah, kalau mengundurkan diri pasti bisa. Kalau di titik ini sih menurut saya mundur dong. Partainya juga udah mencat dia sebagai pengurus, artinya dia memang secara politik udah jatuh kalau menurut saya ya. mhm, Harusnya dia mundur aja. Nah, kalau dia mundurkan diri nggak perlu ada prosedur terlalu panjang itu. mhm, mhm. Kalau menurut Anda ya kalau memang dari segi hitung-hitungan politiknya sebaiknya mundur saja ya? Mundur dan dengan itu barangkali jadi ada baiknya juga buat kita semua sekalian memberikan contoh. Mmm,
kan kita belum pernah ya kayaknya ya ada pejabat mundur. Jadi barangkali ini juga contoh baik supaya kalau sudah kehilangan legitimasi politik seperti ini udah malu ya harusnya ya. Tapi banyak orang tebal muka sih sekarang ya. Seharusnya dia malu, jadi harusnya dia mundur aja dalam situasi seperti ini. Tapi kemudian bisa nggak sih sebenarnya di impeachment gitu? Di impeach juga bisa, tapi kan itu proses politiknya panjang. Seperti kita tahu Apalagi misalnya, keadaannya lagi begini. benar, soalnya Bupati Pati aja itu kan gagal akhirnya karena prosesnya sangat politik dan harus saya bantu DPRD Pati juga waktu itu untuk ngasih aspek hukum tata negaranya. Secara hukumnya udah jalan secara hukum ya, paripurna, sidang ini, verifikasi. Tapi pada akhirnya saya sebenarnya yang mendukung dimakzulkan, pada akhirnya nggak bisa karena pengambilan keputusannya ya politik banget gitu. Nah saya khawatir kalau pakai mekanisme itu juga ya sangat sulit dengan situasi seperti ini.